Nggak. Jangan. Bully atau perundungan bukan sekedar ledekan atau tindakan iseng yang bisa dianggap biasa. Dengan lebih dari 3.800 kasus bullying yang tercatat di Indonesia tahun lalu, perundungan gak bisa dianggap sepele. Setiap kasus adalah kisah yang menyakitkan, seperti seorang siswi di Cimahi yang berjuang melawan depresi, atau Megan Mayer yang tragis kehilangan harapan hidupnya. Dilansir dari sekolah murid merdeka.id, tingkat bully paling banyak terjadi di jenjang SD yang mencapai 26%, diikuti dengan jenjang SMP sebanyak 25%, dan siswa SMA sebanyak 18,75%. Jenis bully yang paling banyak dialami oleh anak-anak sekolah pun juga beragam. Terbanyak ditemukan kasus bullying fisik hingga 55,5%. Kemudian diikuti dengan bullying verbal sebanyak 29,3% dan bullying psikologis yang mencapai 15,2%. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mayoritas siswa yang mengalami bullying di sekolah didominasi oleh siswa laki-laki. Persentase kasus perundungan pada siswa laki-laki tertinggi terjadi pada murid di jenjang SMP, kemudian diikuti dengan SD, dan terendah pada siswa SMA. Nah, namun nih, mengapa tempat yang seharusnya menjadi sarana pendidikan dan pembelajaran ini justru berubah menjadi ladang bagi perilaku yang menyakitkan seperti bullying? Dan kali ini kita akan membahas tentang bullying dengan beberapa data yang diperoleh dan membahas beberapa kasus perundungan yang berakhir tragis terhadap korbannya. Dilansir dari artikel Siloam Hospital, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk melukai atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kenapa bullying ini banyak terjadi? Nah, perilaku bullying gak muncul begitu aja. Faktor penyebabnya bisa berasal dari berbagai lingkungan, termasuk dari keluarga, pertemanan, atau pengalaman pribadi. Nah, contohnya, mereka yang sering melihat konflik orang tua atau mendapatkan perilaku keras di rumah mungkin cenderung mengadopsi perilaku yang sama, walaupun gak semuanya. Nah, faktor lain kayak rasa rendah diri, keinginan untuk diterima dalam masyarakat atau kelompok, hingga dorongan dari tontonan yang gak sesuai juga bisa memicu bullying. Nah, menurut artikel ini, jenis-jenis bullying terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bullying fisik, bullying verbal, bullying sosial, dan yang terakhir cyberbullying. Dilansir dari artikel kompas.com, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat jumlah kasus kekerasan di sekolah mengalami kenaikan sejak bulan Juli hingga September 2024. FSGI juga mencatat adanya kelonjakan 12 kasus kekerasan di sekolah, yakni kekerasan seksual sebanyak 6 kasus, kekerasan fisik sebanyak 5 kasus, dan 1 kasus kekerasan psikis. Sementara itu, menurut artikel yang diterbitkan suarasurabaya.net, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang tahun 2023, dan hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Dilansir dari artikel trans7.co.id, dari 78 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus bullying yang paling tinggi. Nah, UNICEF juga mencatat bahwa Indonesia memiliki presentasi kekerasan anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Nepal, dan Kamboja. UNICEF juga melaporkan sekitar 30% anak di seluruh dunia mengalami bullying di sekolah. Di Amerika Serikat, sekitar 20% siswa dari berbagai tingkat pendidikan melaporkan mengalami bullying. Nah, sementara di Inggris hampir 47% di kelas 7 mengaku pernah menjadi korban bullying. Selain itu di Kanada, sekitar 1 dari 5 siswa melaporkan mengalami perundungan. Angka-angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah perundungan di dunia, termasuk di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Di balik statistik ini, ada cerita yang menyedihkan, kisah para korban yang gak cuma terluka secara fisik dan emosional, tapi juga kehilangan harapan hidup. Beberapa dari mereka bahkan sampai harus mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat dengan tekanan yang ada. Berikut ini adalah beberapa kasus perundungan yang berakibat fatal. Yang pertama, kasus perundungan terhadap siswi SMK di Cimahi. Dilansir dari Kumparan News, seorang siswi di salah satu SMK Kesehatan di Cihanjuang, Cimahi Utara, Jawa Barat, yang berinisial N meninggal dunia pada Kamis 30 Mei 2024. Siswi yang berinisial N ini diduga mengalami depresi yang sangat berat akibat perlakuan dari teman seangkatannya. Nah, ada dugaan kuat nih kalau si N ini udah mengalami perundungan sejak
tahun 2021 saat dirinya masih duduk di bangku kelas 10. Di sisi lain, ibu korban yang bernama Siti Aminah awalnya ini nggak tahu kalau anaknya sudah menjadi korban perundungan. Nah, hal ini disebabkan putrinya ini nggak pernah bercerita apapun pada sang ibu. Dan sang ibu pun baru mengetahui setelah mendapatkan informasi dari temannya N. Setelah mendapatkan informasi tersebut, sang ibu sebenarnya udah berniat melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Nah, namun sang putri justru mencegahnya dan berkata jika putrinya tidak ingin mencari musuh di sekolah dan hanya ingin belajar saja. Nah, baru di tahun 2024, sang ibu baru melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah. Terlebih, sang putri yang keadaannya sudah semakin memburuk. Kemudian di tanggal 11 Mei 2024, kondisi psikis N mulai memburuk. N ini bahkan sampai menyebutkan nama terduga pelaku yang sudah membulinya. Nah, kondisi tersebut juga membuat N mengalami kejang-kejang. Ayah N yang bernama Dadang mengungkapkan bahwa putrinya juga sempat menggigit mulut bagian dalamnya, tepatnya di bagian pipi, seperti ekspresi ingin meluapkan kekesalan. N juga sempat dirawat di klinik selama 1 minggu, mulai dari tanggal 13 sampai 20 Mei 2024. Nah, namun sayangnya kondisi N makin memburuk hingga dia meninggal pada tanggal 30 Mei 2024. Kasus berikutnya dialami siswa SD di Bekasi. Dilansir dari mnctrijaya.com, aksi perundungan yang terjadi pada Februari 2023 ini menyebabkan siswa SD yang berinisial F cedera pada bagian kaki dan mengalami infeksi bagian dalam. Dilansir dari kompas.com, Diana yang merupakan ibu F menceritakan awal mula anaknya menjadi korban perundungan yang membuat kakinya bengkak sampai harus diamputasi. Kejadian itu bermula saat F diselengkat oleh teman sekolahnya ketika jam istirahat pada Februari 2023. Akibat aksi temannya tersebut, korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini terjatuh. Meski begitu, F justru diminta oleh teman-temannya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua ataupun pihak sekolah. Dan yang lebih mirisnya lagi, mereka juga mengolok-olok F ketika korban berada di dalam kelas. Teman F juga memperagakan ketika korban dalam kondisi jatuh. Setelah kejadian tersebut, 3 hari kemudian F mengeluhkan rasa sakit pada kakinya setelah diselengkat oleh temannya. Nah, masih melansir dari kompas.com, setelah mendengar cerita dari F, Diana langsung membawa anaknya ke klinik terdekat untuk mendapatkan obat pengurang rasa nyeri. Tapi sayangnya, kondisi F ini nggak juga membaik karena nggak ada perubahan. F akhirnya harus dirongsen dan lanjut ke MRI. Diana juga bercerita, F sempat kena infeksi sekitar akhir Maret 2023. Tapi, segala pengobatan yang dicoba tetap nggak berhasil bikin kondisinya membaik. Malah, keadaan F ini semakin parah dan pada akhirnya dia harus menerima kenyataan pahit. Kakinya harus diamputasi pada bulan Agustus 2023. Diana juga berkata, amputasi dilakukan setelah dokter mendiagnosis F terkena kanker tulang. F pun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Darmis, Jakarta, sebelum pada akhirnya meninggal pada tanggal 7 Desember 2023. Pihak SDN Jatimulya 09 yang tahu soal amputasi kaki F justru membantah kalau ada unsur perundungan. Menurut wakil kepala sekolah yang bernama Sukaima, insiden selengkat yang dialami F dianggap cuma bercandaan antar siswa yang gak disengaja. Bahkan, Sukaima menilai kalau aksi selengkat itu hal yang biasa dilakukan anak-anak di sekolah. Tidak terima dengan anggapan tersebut, Diana pun akhirnya melaporkan perundungan ini ke Polres Metro Bekasi. Setelah 6 bulan berlalu, kasus yang menimpa F akhirnya naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan polisi juga sudah menetapkan 1 orang tersangka terkait kasus tersebut. Selanjutnya kasus Meghan Mayer. Dilansir dari bacasejarah.com, kisah Meghan Mayer adalah salah satu contoh menyedihkan tentang dampak mengerikan dari cyberbullying. Pindah ke sekolah baru awalnya menjadi harapan Meghan untuk memulai segalanya dari awal, tanpa perundungan yang menghantui hidupnya di sekolah lama. Di lingkungan barunya, Meghan mulai bangkit. Dia bergabung dalam tim voli, mendapatkan teman, dan menjadi lebih percaya diri. Namun, harapannya ini berubah menjadi tragedi saat dia menghadapi perundungan yang jauh lebih berbahaya dan tidak terlihat. Hal ini bermula ketika Lori Drew, ibu dari Sarah, merasa tersinggung atas kata-kata Meghan terhadap anaknya yang bernama Sarah. Dia memilih untuk membalas dendam dengan membuat akun palsu yang berpura-pura menjadi seorang remaja laki-laki bernama Josh. Dengan akun ini, Lori mendekati Meghan di MySpace, mendapatkan kepercayaannya, dan akhirnya menghancurkannya secara psikologis dengan hinaan-hinaan dan kata-kata kebencian. Meghan yang baru saja mulai membangun rasa kepercayaan dirinya hancur ketika Josh yang selama ini mendukungnya dan memujinya berbalik merendahkan dan menghinanya. Puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2006, Meghan yang merasa tidak tahan lagi kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tragisnya, Lori Drew tidak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang diambilnya.
Aksi ini menjadi bukti bagaimana perundungan baik di dunia nyata maupun dunia maya dapat memiliki konsekuensi yang gak terbayangkan, merenggut kehidupan seseorang dan menyiksa trauma yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari berbagai fakta dan kisah yang telah kita bahas, jelas bahwa bullying ini merupakan masalah yang sangat serius dan gak bisa diabaikan begitu aja. Setiap angka dan setiap cerita mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh perilaku perundungan yang tidak hanya menyakiti fisik tetapi juga psikologis korban. Secara keseluruhan, bullying adalah masalah yang memerlukan perhatian lintas sektoral. Semua pihak, mulai dari orang tua, guru, hingga pemerintah, perlu lebih terlibat dan proaktif dalam membangun lingkungan yang aman dan suportif. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.